Baik pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah, kita buka kesempatan kepada pemirsa. Silakan yang ingin bertanya, ingin bicara lewat telepon, silakan saja. Kita menarik sekali kita bicarakan tentang pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah yang paling agung di segala aspek kehidupan. Ya. Dengan siapapun Rasulullah berhadapan, beliau akan memberi pelayanan yang sangat indah, yang mempesona orang untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir yang pernah ditawan di dalam perang, namanya Sumamah, kemudian diikat di pohon kurma di halaman Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah setiap ke masjid selalu menegur, bagaimana keadaanmu Sumamah? Kata Sumamah, wahai Muhammad, aku ingin dua keputusan. Kalau aku dianggap bersalah, bunuhlah aku. Aku tidak mau dihina, diikat seperti ini. Atau lepaskanlah aku. Aku akan berterima kasih kepadamu Muhammad. Kalau engkau membutuhkan harta, aku akan menembus diri dengan harta yang banyak. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah masuk masjid, salat dan sebagainya. Besok Rasulullah datang lagi. Bagaimana keadaanmu Sumamah? Wahai Muhammad, aku seperti yang aku katakan kemarin. Aku pemimpin kaum. Aku tidak mau dihina begini. Kalau aku salah, bunuhlah aku. Aku tidak mau hidup lagi dengan ikatan begini. Kalau aku dilepaskan, aku akan berterima kasih kepadamu Muhammad. Dan aku akan menembus diri dengan harta yang banyak. Rasulullah lewat, salat, pulang. Besok Rasulullah bertanya lagi, bagaimana keadaanmu Sumamah? Sumamah menjawab seperti biasa. Ada 3 pilihan. Kalau aku dibunuh, dibunuhlah. Kalau aku dilepaskan, aku menjadi orang yang berterima kasih. Kalau diminta tembusan, aku akan membayar tembusan. Lalu kata Rasulullah, lepaskan Sumamah. Dan kita menolak tebusan. Kita tidak butuhkan harta sama dia. Lepaskan. Lalu dilepaskan. Di Sumamah ini kemana pergi? Sumamah rupanya pergi ke sumur. Di belakang Masjid Nabawi, di bawah pohon kurma, waktu zaman dulu ada sumur. Dia mandi menukarkan pakaian, lalu masuk Masjid Nabawi, menjumpai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam. Lalu Sumamah itu masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadah, ya. Lalu dia memberi komentar kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, dulu engkau orang yang paling aku benci. Dan agama engkau agama yang paling aku benci. Sekarang engkau Muhammad manusia yang paling aku cintai. Dan agama engkau adalah agama yang aku cintai. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah. Rasulullah mampu mengambil hati dengan akhlaknya yang paling mulia. Jadi seorang tawanan, Rasulullah setiap hari bisa tegur sapa. Bayangkan kalau kita ini seorang musuh, enggak pernah kita peduli, kita tidak pernah bertanya biar mati dalam penjara, kan begitu. Tapi Rasulullah sempat tiap hari bertanya, bagaimana keadaanmu Sumamah? Sehingga si Sumamah ini merasa dihargai, ya, merasa dihargai oleh Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Memang luar biasa. Baik. Kalau ada pertanyaan Nabi, kalau enggak saya baca ini. Bagaimana? Kita baca dulu yang sudah masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya ada warga yang tidak merayakan tradisi Maulid.
alasan tidak pernah dicontohkan Nabi dan sahabat-sahabat, ulama-ulama terdahulu. Kalau kita bilang dia tidak cinta Nabi, tetapi dia menerapkan sunnah Nabi dalam kesehariannya. Bagaimana Ustaz? Ya, ini sayang sekali tidak Anda tulis nama siapa ya? Tidak apa-apa. Hamba Allah. Kampung mana? Jadi bagus juga itu, ya. Kita hargai juga, ya. Ada kampung-kampung yang tidak memperingati Maulid, ya. Semua orang kampung itu sepakat tidak ada peringatan Maulid, ya. Seperti Bandar Baru, ya, Lamprit, juga Luhung Raya, ya. Juga ada beberapa kampung di Banda Aceh, ya. Di kota-kota lain juga begitu, ya. Bicara lain, ya? Itu tidak masalah, ya. Tidak masalah. Jadi yang tidak memperingati Maulid juga tidak masalah, yang memperingati Maulid juga tidak masalah. Dua-duanya baik, ya. Yang tidak baik adalah orang yang membawa fitnah, mengadu domba antara kampung yang ada peringati Maulid dengan kampung yang tidak ada peringati Maulid. Karena sekarang ada misalnya ucapan yang bisa merusak ukhuwah. Misalnya begini, nya nawanya nya kanduri malu hitim, menyapaju hitim, yang memutuskan hubungan. Itu tidak baik, tidak baik itu. Yang baik adalah yang kenduri maulid silakan, karena keyakinannya itu jadi sunnah, ya. Yang tidak kenduri maulid juga jangan dihina. Dua-duanya bagus tuh, menurut saya. Kita saling menghargai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Satu lagi saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Muhammad Nur, yang bekerja di kantor gubernur Ustaz di Musala. Oh iya, saya sering menyebut Anda Walid Nur, ya. Begini Walid Nur, ya. Saya baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kita menganggap Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain sebagai orang Syiah dan imam Syiah? Tolong Ustaz jelaskan kepada umat. Bagus sekali daannya. Jadi Muhammad Nur di Musala kantor gubernur Aceh, ya. Baik Pak Muhammad Nur, ya. Jadi tidak boleh kita orang Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Ali itu imam Syiah, Hasan, Husain imam Syiah, itu tidak boleh. Karena bukan, ya. Sayyidina Ali itu bukan Syiah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga bukan Syiah. Dia itu adalah orang yang benar. Sedangkan Syiah itu sesat. Syiah mengkafirkan Abu Bakar, ya, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Hafsah, mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Sedangkan Sayyidina Ali, ya, Hasan dan Husain tidak pernah mengkafirkan Abu Bakar, tidak pernah mengkafirkan Ali bin Umar bin Khattab, tidak pernah. Jadi Ali bukanlah imam Syiah. Hasan cucu Rasulullah bukan juga imam Syiah. Sayyidina Husain juga bukan imam Syiah. Walaupun orang-orang Syiah itu mengklaim bahwa tokoh-tokoh ini adalah imam Syiah yang maksum. Jadi bukan, sebenarnya bukan. Terima kasih Muhammad Nur di kantor gubernur Aceh, ya. Kita baca satu lagi. Alhamdulillah, ini dari Ibu Hajjah Amidah, ya. Assalamualaikum Ustadz Amir. Saya mau bertanya kepada Ustadz, mengapa Ustadz payung di Masjid Raya tidak sering dibuka? Tidak sering dibuka. Sulang calung apa? Kadang-kadang dibuka sebagian, kadang-kadang tidak.
Pelin-pelan. Mohon penjelasan Ustaz. Ibu Hajah Hamidah Ya, ya. di Ulai Karing ya. Biasanya Pak Ini kita pikir bukan agama ya. bukan agama. Ini Tapi bukan agama. Yang bisa dijawab mungkin yang pasti dia jawab orang pengurus gereja. Pengurusnya. Yang jaga itu. Ya. Ada tugas musim kan? Ya, jadi Ibu Hamidah biarlah ditanya langsung kepada yang memegang kunci buka Ada tutup. tugas. Gereja kan ada tugas Ada ya. petugasnya di situ. Iya. Sementara sudah cukup dulu SMS. Mungkin ada yang ingin telepon, kita tunggu ya. Atau Abi ingin bertanya? Begini Ustaz, tadi kita sambung lagi masalah Syiah. Syiah itu ada yang benar. Syiah apa Ustaz? Ya, ada satu Syiah yang dianggap dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu harus tahu Ya, orang. ini Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman ya. Mereka tidak mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah walaupun mereka menganggap Sayyidina Ali itu lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Tapi mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar. Cuma Syiah Zaidiyah ini pun sudah sangat sedikit ya, di zaman sekarang. Yang paling banyak adalah Syiah-Syiah yang sesat. Syiah Iran itu sesat, Syiah 12 Imam. Syiah Houthi atau Syiah Husi itu yang sedang diperangi di Yaman, diperangi oleh Arab Saudi ya. Ya. Itu juga sesat. Jadi yang lain banyak yang sesat ya. Jadi kita orang Aceh itu pernah dulu Syiah. Sebelum datang mazhab Syafi'i, di Aceh itu berlaku mazhab Syiah. Jadi mudah-mudahan orang Aceh itu jangan lagi kembali kepada Syiah ya. Mazhab Syafi'i ini lebih pas, lebih baik ya. Mazhab Syafi'i adalah satu mazhab besar di dunia. Yang lebih besar adalah mazhab Hanafi. Itu sampai 60% konon seluruh umat Islam. Jadi mazhab Syafi'i itu nomor 2 besar. Nomor 2 besar. Mazhab Maliki nomor 3 besar. Mazhab Hambali nomor 4 besar. Tapi di Aceh biarlah kita mazhab Syafi'i saja. Jadi jangan terpecah belah umat. Tapi kita juga mengambil empat ya. Kalau tidak cukup di Syafi'i, kita ambil juga di kitab-kitab Hanafi. Kita ambil juga di kitab-kitab Maliki dan Hambali. Jadi demikian jawaban saya. Mudah-mudahan kita tidak ragu-ragu bahwa Syiah itu adalah aliran yang sangat berbahaya bagi Indonesia ya. Berbahaya juga bagi Aceh karena mereka itu mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi dan mereka itu juga punya kitab suci lain. Selain kitab Al-Qur'anul Karim, ada kitab Fatimah ya. Kitab Fatimah, kitab suci Fatimah. Pokoknya Syiah itu tidak benar. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami menunggu lagi SMS ya. Insyaallah akan kita jawab. Sebelum datang SMS, Abi tanya lagi. Ya silakan. Begini Ustaz. Ini kan masalah Rasulullah. Kita semua itu mengikuti berarti bagaimana Rasulullah lah. Akhlak pun semua lah. Tapi kenapa kita ni sering marak-maraknya kita bikin kelompok-kelompok yang tidak disuruh oleh Rasulullah. Kenapa Ustaz? Bagaimana hukumnya? Yang tidak disuruh Rasulullah itu yang malangan. Itu pun ikhlas betul tu. Memang yakin betul dia ikut. Tapi yang disuruh Rasulullah kita belum sanggup. Yang tidak dilarang itu yang sanggup. Kenapa Ustaz? Ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi dalam hal seni atau dalam hal non ibadah, kita boleh saja membuat kelompok ini kelompok itu ya. Tapi masalah ibadah kita tidak boleh menambah-nambah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan mengurangi juga tidak boleh.
apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi masalah dunia itu urusan kamu yang lebih mengetahui tentang urusan duniamu, kan? Tidak masalah, kalau masalah dunia. Tapi bukan ibadah. Bukan ibadah. Misalnya zikir maulud, itu bukan ibadah. Zikir maulid itu seni. Cuma di dalamnya isi riwayat Nabi. Jadi makanya anak-anak berzikir maulid ini sudah goyangnya sudah sangat luar biasa, mirip sama gayo tuh. Sambil berzikir itu kan. Itu karena dianggap seni tidak masalah. Maka ulama pun tidak melarang. Tapi bukan ibadah. Bukan ibadah. Bukan ibadah. Juga mungkin ada kelompok-kelompok zikir tertentu, zikir-zikir itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka zikir-zikir itu pun bagian dari seni, bukan ibadah. Bukan ibadah. Maka tidak masalah. Misalnya ada sekarang orang mengambil zikir Arumi, zikir Syekh Jalaluddin Rumi dari Turki ya. Jadi berpusing-pusing dia tuh. Berputar-putar. Jadi itu seni. Seni bukan ibadah. Bukan ibadah. Jangan. Tapi yang sayang banyak orang menganggap ibadah. Ya, itulah. Maka orang itu sungguh-sungguh sekali dipikir ibadah. Padahal bukan. Itu bukan ibadah. Jadi kalau bukan ibadah, silakan merekayasa, membuat bentuk-bentuk sendiri, pakaian sendiri ya. Itu enggak masalah. Tapi dalam ibadah tidak ada lagi tambahan. Apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah dengan dalil-dalil yang kuat, itu ibadah. Apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah harus ditinggalkan. Sudah jelas ya? Ada lagi yang keliling apa namanya? Itu ibadah, bukan ibadah. Yang apa itu? Contohnya apa? Contohnya jemaah keliling. Jamaah apa? Jemaah keliling punya pikir. Enggak, jamaah itu kan banyak. Jamaah haji ada juga keliling waktu diajarkan tawaf. Ini jemaah subuh sebenarnya. Oh, jamaah salat subuh. Kalau salat keliling itu enggak ada. Yang ada keliling itu tawaf. Keliling. Kalau keliling salat itu bukan salat namanya. Salat itu harus menghadap kiblat, bersaf-saf. Itu namanya salat. Kalau keliling itu tawaf. Anda tahu kan? Jadi jangan disalahgunakan. Tapi ada istilahnya salat subuh berpindah-pindah. Ada keliling. Rame-rame ke masjid pula. Subuh ini ke masjid pula. Minggu ini ke masjid pula. Itu dibolehkan untuk sekedar meramaikan. Tapi ingat, tujuannya harus salat. Tapi kalau tujuannya ingin bertemu pula, minta proyek ya, Macam-macam. Tujuan-tujuan lain dari subuh itu tidak ada lagi pahala. Apalagi yang keliling-keliling itu kalau Orang tertentu. Kalau subuh keliling itu serius. Tapi subuh tidak keliling, bermimpi di dalam kasur, tidak salat subuh jemaah. Itu bahaya orang itu. Itu subuh keliling. Enggak, kalau orang seperti itu. Misalnya ada seseorang ya, katakanlah si Fulan. Dia sangat rajin mengikuti subuh keliling. Cuma subuh keliling aja yang ada salat. Subuh yang lain tidak ada salat. Ada keliling. Itu tidak benar, tidak boleh. Tapi kalau sekedar subuh keliling itu misalnya salatnya ada, dia datang ke situ juga untuk salat jamaah, untuk banyak temannya, itu kan tidak dilarang ya. Walaupun pada hakikatnya lebih utama kita salat di masjid kita masing-masing. Itu yang dianjurkan oleh agama, kita salat subuh di masjid kita masing-masing. Itu yang bukan musafir. Subuhnya musafir, tinggalnya jauh, meninggalkan masjid sendiri, malah tidak pernah ke masjid sendiri, tapi mencari masjid subuh keliling. Itu bukan cara Islam. Itu subuh keliling siapa wajib dah Ustaz? Enggak tahu kita. Orang-orang Islam juga. Mana mungkin ada orang subuh keliling. Apa makna subuh keliling? Jadi berpindah-pindah Ya. Jadi kita kembali jangan nanti jadi fitnah. Fitnah. Subuh keliling itu tidak dilarang.
Asal tujuannya Pindah-pindah. untuk beribadah. Tapi kalau tujuan ingin ketemu pembesar minta Ya, proyek, betul. ketemu orang lain tertentu ingin minta jabatan, ini itu tujuan-tujuan selain salat, Allah tahu, Maha tahu. Allah Maha tahu, itu subuh kelilingnya jadi cedera, tidak ada pahala. Apalagi bersaing, bersaing antara mereka, karena mereka sudah berkelompok-kelompok sekarang ini. Nah, itulah yang mirim salah. Itu tidak baik, itu memecah belah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita selalu menjadi teladan dalam beribadah. Ya. Waktu sudah meninggalkan kita, acara ini segera kita tutup ya, Abi ya. Ya, habis. Kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama di Maulud Akhi ini kan Maulud Akhi, Jumadil awal. Di Maulid Akhi ini, kanduri Maulud boleh saja habis nanti, 10 hari lagi mungkin kanduri Maulud selesai. Selesai habis. Mungkin kanduri itu tidak ada lagi. Tetapi kita umat Islam wajib terus menerus mengikuti Rasulullah. Perintah Rasulullah. Mengikuti perintahnya, Segala-galanya. akhlaknya, ajarannya. Kita lanjutkan sampai datang Maulid yang akan datang. Ya. Yang kedua, antara orang yang ada kenduri Maulud dengan yang tidak kenduri Maulud harus menjadi persaudaraan. Tidak boleh saling tuduh menuduh. Jangan putus persaudaraan. Yang ketiga, beribadahlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Harus ada nas dalam beribadah. Jangan menciptakan ibadah-ibadah baru yang tidak berasal dari Rasulullah. Ini yang penting. Ya, betul. Ya. Mudah-mudahan berguna bagi para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.